Iya, dengarkan kupingmu ya. Kalau saudara punya kuping sudah rusak, mungkin bisa minta tolong kepada lidah atau hidung Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Adab Yesus itu adalah kehendak Allah. Minta sepotong dalil. Buka mute Anda, buka mic Anda, tunjukkan dalilnya di mana Allah menghendaki Yesus. Silakan. Ya. Mana dalil? Oke, saya tunjukkan kepada Anda dalil ya. Baik. Sesuai permintaan Tuanku ya kan. Ya, silakan. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang saya tanya firman Allah, bukan pengakuan Matius yang tidak kita kenal itu siapa. Yang saya tanya firman Allah. Kalau firman Allah berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Tunjukkan, silakan. Itu bukan ala SVT ya. Itu silakan. Terserah kamu. Kau kan penyembah Yudas. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Oke. Anda membutuhkan firman Allah di sini ya. Firman Sang Bapa, ya. Firman hakikat dari hakikat mana. Saya mengatakan kepada Anda, baca Matius 20. Matius itu bukan Allah. Matius itu orang yang tidak dikenal. Dia wartawan. Yang saya tanya firman Elohim. Tunjukkan. Yang bilang Matius Allah siapa? Loh, saya kan tanya firman Allah kan. Yang saya tanya firman Elohim kan. Kenapa kamu jawab firman Matius? Yang mengatakan firman Matius kan kamu, bukan saya. Aneh. Oke, saya ulang. Tolong tunjukkan firman Elohim yang mengatakan orang yang tidak bersalah. Silakan. Lah, itu kan kemauan kamu. Persoalannya di sini. Saya minta. Kamu tadi memfitnah. Kamu mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Tunjuk dalil. Silakan. Oke, kematian Yesus kehendak Allah. Tunjuk dalil. Saya baca Matius 20:28. Matius itu bukan firman Allah. Matius itu karangan wartawan. Yang saya tanya firman Allahnya. Tunjukkan. Kalau mampet pikiran kamu ya sudah. Kalau tak ada dalil, kamu jangan bicara pakai anus. Oke, dalil yang saya tanya dalil firman Allah menginginkan Yesus anak yang dikasihi, hamba yang dikasihi itu tumbal orang-orang kafir laknatullah. Mana dalilnya? Oke. Inilah firman Tuhan semesta alam. Matius 20:28. Mute. Host di mute si Bahlul ini. Kamu diam, dengarkan penjelasan saya. Orang-orang diam. Kita ditonton ribuan manusia, oke? Kamu duduk yang diam, kamu duduk yang cantik, dengarkan penjelasan gurumu ini. Biar kamu bisa waras, dengarkan saya. Imam kepala Mahkamah Agama, lalu kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir Roma laknatullah, pendiri agama Kristen lah yang menginginkan kematian Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 6 nomor 70. Mereka berkongkol dengan setan. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib? Catat yang di bawah, catat. Satu, iblis. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Yesus. Dua. Yang ketiga, hadap Yesus. Yohanes 11 nomor 55. Apa kata Yohanes 11 nomor 55? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat. Yang keempat diterangkan di data Yohanes 11 nomor 57.
Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat Yesus. Yang ketujuh, Paulus botak. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15, kemudian Filipi 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan yang paling fundamental kemudian adalah Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kemudian bisa menyelamatkan orang Roma dan Yunani, Belanda dan orang Kristen Indonesia. Sedangkan ketika kita minta mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati, tak ada. Yang dia tunjukkan Matius. Mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati? Tak ada. Yang dia tunjukkan Paulus. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara mana dalilnya Tuhan Elohim tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1. Keluaran 23. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kedua, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya di antara ketujuh ini adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti orang yang kuurapi, jangan kau merusak menyakiti yang kuurapi. Ini jelas nih dalilnya. Lalu Yesus menginginkan apa? Matius 19 nomor 18. Yesus menginginkan Yesus. Ini Yesus nih yang mengajarkan. Jadi jelas sekali Tuhan Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Yesus tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 11 nomor 54. Karena itulah Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efram bersama dengan muridnya. Yesus tidak Siapa yang menginginkan? Iblis dan Kristen. Silakan Anda sanggah. PR Anda tunjukkan dalil Tuhan Elohim menginginkan Yesus. Ini yang kedua saya tanya. Silakan. Ya,